Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai membuat rancangan produk teknologi. Yuk, kita bahas bersama ya. Nah, membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah muncul di layar kalian. Nah, anak-anak yang ada di gambar kalian atau di layar kalian itu sedang bermain menyusun potongan jigsaw puzzle. Nah, jika potongan puzzle disusun dengan benar, akan membentuk gambar yang utuh. Penemu permainan John Pillsbury. Nah, ia menggambar sebuah peta pada lembar kayu dan dipotong-potong berdasarkan batas garis negara. Ia menciptakan puzzle ini untuk membantu anak-anak sekolah belajar geografi anak-anak. Nah, para siswa akan menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut sehingga dapat belajar tentang lokasi, posisi, dan hubungan geografi antar negara. John Pillsbury melihat hal itu sebagai bisnis. Kemudian ia memproduksi puzzle peta tersebut. Nah, selanjutnya penemu John Pillsbury tersebut berawal dari keinginan beliau untuk mencari cara mudah mengajar geografi. Nah, dari sebuah masalah, ia berhasil mengembangkan penemuan yang bermanfaat dan bahkan bernilai ekonomi. Dari keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia berhasil memperoleh keuntungan. Sekarang, coba perhatikan berbagai hal di sekitarmu. Apa masalah yang ingin kalian cari penyelesaiannya? Lalu, bagaimana cara merancang ide pokok untuk menyelesaikan masalah tersebut anak-anak? Nah, selanjutnya, banyak penemu lahir dari adanya masalah di sekitar para penemu yang kemudian ingin mereka cari solusinya. Di era digital ini kita kenal dengan transportasi daring dan belanja daring. Nah, sekarang kita mulai dari transportasi daring dulu ya. Nah, anak-anak tahu transportasi daring itu apa? Nah, transportasi daring membantu pengguna mendapatkan transportasi dengan lebih mudah. Selain itu, transportasi daring membantu penyedia jasa transportasi untuk mencari penumpang. Nah, yang kedua yaitu belanja daring anak-anak. Nah, belanja daring atau online shopping. Nah, itu membantu pembeli mencari barang atau jasa dengan lebih mudah. Pembeli dapat mencari barang yang lebih murah dari banyak penjual. Nah, penjual juga mendapat keuntungan karena barang dan jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh calon pembeli. Nah, contoh lain. Coba perhatikan jika di suatu tempat wisata banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana perasaan kalian? Nah, perilaku membuang sampah sembarangan sangat merugikan orang lain anak-anak. Selain membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak rapi, membuang sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir karena sampah yang membuat mampet saluran air dan sungai. Sekarang kita selesaikan masalahnya bersama ya. Oke, yuk selanjutnya penyelesaian masalahnya apa anak-anak? Pertama kita cari penyebabnya kenapa orang membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Apa tidak ada tempat sampah? Nah, atau tempat sampahnya tidak terlihat anak-anak. Nah, membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah muncul di layar kalian. Nah, anak-anak yang ada di gambar kalian atau di layar kalian
itu sedang bermain menyusun potongan jigsaw puzzle. Nah, jika potongan puzzle disusun dengan benar, akan membentuk gambar yang utuh. Penemu permainan jigsaw puzzle adalah seorang ahli pembuat peta bernama John Spilsbury. Nah, lanjut ya. Nah, ia menggambar sebuah peta pada lembar kayu dan dipotong-potong berdasarkan batas garis negara. Ia menciptakan puzzle ini untuk membantu anak-anak sekolah belajar geografi anak-anak. Nah, para siswa akan menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut sehingga dapat belajar tentang lokasi, posisi, dan hubungan geografi antar negara. John Spilsbury melihat hal itu sebagai bisnis. Kemudian ia memproduksi puzzle peta tersebut. Nah, selanjutnya penemuan John Spilsbury tersebut berawal dari keinginan beliau untuk mencari cara mudah mengajar geografi. Nah, dari sebuah masalah ia berhasil mengembangkan penemuan yang bermanfaat dan bahkan bernilai ekonomi. Dari keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia berhasil memperoleh keuntungan. Sekarang coba perhatikan berbagai hal di sekitarmu. Apa masalah yang ingin kalian cari penyelesaiannya? Lalu bagaimana cara merancang ide pokok untuk menyelesaikan masalah tersebut anak-anak? Nah, selanjutnya banyak penemu lahir dari adanya masalah di sekitar para penemu yang kemudian ingin mereka cari solusinya. Di era digital ini kita kenal dengan transportasi daring dan belajar daring. Nah, sekarang kita mulai dari transportasi daring dulu ya. Nah, anak-anak tahu transportasi daring itu apa? Nah, transportasi daring membantu pengguna mendapatkan transportasi dengan lebih mudah. Selain itu, transportasi daring membantu penyedia jasa transportasi untuk mencari penumpang. Nah, yang kedua yaitu belajar daring anak-anak. belanja daring anak-anak. Nah, belanja daring atau online shopping. Nah, itu membantu pembeli mencari barang atau jasa dengan lebih mudah. Pembeli dapat mencari barang yang lebih murah dari banyak penjual. Nah, penjual juga mendapat keuntungan karena barang dan jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh calon pembeli. Nah, contoh lain. Coba perhatikan, jika di suatu tempat wisata banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana perasaan kalian? Nah, perilaku membuang sampah sembarangan sangat merugikan orang lain anak-anak. Selain membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak rapi, membuang sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir karena sampah yang membuat mampet saluran air dan sungai. Sekarang kita selesaikan masalahnya bersama ya. Oke, yuk selanjutnya penyelesaian masalahnya apa anak-anak? Nah, pertama kita cari penyebab kenapa orang membuang sampah
Oh, pertama kita cari penyebabnya kenapa orang membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Apa tidak ada tempat sampah? Nah, atau tempat sampahnya tidak terlihat anak-anak. Bagaimana cara mengetahuinya anak-anak? Kita harus tanya dulu kepada orang sekitar tempat tersebut anak-anak. Tanyakan apakah mereka pernah membuang sampah tidak pada tempatnya. Jika pernah, tanyakan kenapa mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, lalu catatlah jawaban mereka dalam buku tugas kalian. Misalnya, di sana tidak ada tempat sampah anak-anak. Lalu yang kedua yaitu mereka membuang sampah karena mereka malas mencari tempat sampah. Nah, yang ketiga yaitu mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, yang keempat yaitu karena kebiasaan mereka sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kalian tulis ya. Selanjutnya, setelah itu cari tahu apakah di sekitar tempat tersebut ada yang terkena dampak dari sampah yang dibuang sembarangan. Nah, catatlah lagi dampak yang dialami. Misalkan, lingkungan di sekitar tersebut menjadi bau tidak sedap. Yang kedua, lingkungan sekitar tampak kotor. Nah, yang ketiga yaitu ada orang yang terpleset kulit pisang atau sampah lainnya anak-anak. Nah, yang keempat yaitu banjir atau kebanjiran. Nah, penyelesaian masalahnya sekarang. Yuk. Nah, setelah kalian tahu apa penyebab kenapa orang sekitar kalian atau di tempat wisata tidak membuang sampah pada tempatnya, kita gabungkan dalam memanfaatkan teknologi yang sudah ada, misalnya membuat tempat sampah yang unik dan menarik. Nah, yang kedua yaitu menyediakan tempat sampah yang otomatis mendaur ulang sampah. Jadi, kalau sampahnya dia sudah penuh atau tempat sampah itu bisa membeda-bedakan, jadi bisa membeda-bedakan sampah plastik, sampah organik kayak gitu. Nah, dia bisa didaur ulang. Nah, yang ketiga yaitu membuat sensor sampah anak-anak. Nah, yang keempat yaitu membuat robot pengambil sampah. Selanjutnya, sekarang kita pilih salah satu rancangan dari solusi yang sudah kita temukan tadi. Misalnya, kita akan membuat robot pengambil sampah. Kita buat rancangannya seperti di bawah ini anak-anak. Nah, robot dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi jenis sampah. Nah, yang kedua yaitu robot berbentuk seperti tempat sampah. Nah, yang ketiga yaitu robot dapat bergerak sendiri. Yang keempat, robot dilengkapi dengan 2 tangan untuk memungut sampah. Nah, coba kalian ingin yang mana? Nah, kita lanjut dulu ya. Lalu gambarlah robot pemungut sampah yang sudah kalian buat tadi. Jangan lupa diwarnai ya. Nah, selanjutnya yaitu setelah selesai menggambar dan mewarnai robot yang kalian rancang, sekarang kita urutkan cara kerja robot kita dalam bentuk narasi dan diagram alir seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu contohkan narasi robot pemungut sampahnya. Yang pertama yaitu kita mulai dulu. Yang kedua yaitu robot keliling area sekitar. Yang ketiga, jika ada sampah atau jika robot menemukan sampah, nah sensor akan bekerja dan mengambil sampah. Lalu jika tidak ada sampah, robot akan kembali keliling untuk mencari sampah di area sekitar.
Selanjutnya yaitu setelah penuh sampah akan didaur ulang oleh robot. Nah, selanjutnya adalah sudah selesai ya. Oke, sekarang kita masuk ke diagram alir. Oke, yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama tadi apa? Mulai. Lalu robot keliling area. Yang ketiga mencari sampah di sekitar. Nah, apakah ada sampah? Jika ada, lalu dia bertanya lagi, apakah tempat sampahnya penuh? Jika belum penuh, dia akan mencari sampah lagi di sekitar. Tapi jika sudah penuh, akan didaur ulang dulu agar tempat sampahnya muat. Ketika dimasukkan sampah lagi. Nah, kalau di pertanyaan apakah ada sampah, jawabannya tidak, berarti dia akan kembali lagi untuk mencari sampah di sekitar ya. Nah anak-anak, mungkin sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar untuk menempuh PAS. Untuk latihannya silakan anak-anak mengerjakan latihan PAS ya. Oke, nah sekian dulu. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa dijaga jaraknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.